Shalom Bapak Ibu, sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Selamat bertemu kembali dalam acara Sarapan Rohani Pagi GNH Albian Base, Sabtu 12 Juli 2025. Bapak Ibu, senang sekali saya menjumpai Bapak Ibu, tentunya selalu dalam keadaan sehat walafiat, dan itu semua karena kasih dan karunia Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih, sebelum kita akan memulai segala aktivitas kita pada pagi hari ini, kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita datang kepada Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, Bapa yang maha pengasih dan Bapa yang maha penyayang, kami menaikkan puji dan syukur kami atas kasih-Mu, atas kuasa-Mu di dalam setiap kehidupan kami. Engkau telah menjaga dan melindungi kami dari malam tadi sampai pagi ini. Tuhan, Engkau telah menyelimuti kami dengan Roh-Mu yang kudus sehingga kami dapat beristirahat dengan tenang. Dan pagi ini Engkau telah membangunkan kami dalam keadaan kami sehat dan segar di dalam kami menyambut hari-Mu yang baru. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih Yesus atas kasih-Mu. Tuhan Yesus, pagi hari ini sebelum kami akan melanjutkan segala aktivitas kami ingin membaca dan merenungkan firman-Mu. Bukalah hati dan pikiran kami, urapilah kami dengan Roh-Mu yang kudus sehingga kami dapat memahami apa yang Engkau kehendaki di dalam kehidupan kami melalui firman-Mu ini. Tuhan Yesus, kuasailah hati kami, kuasailah segala yang ada di dalam ruangan ini agar kami dapat membaca, agar kami dapat merenungkan firman-Mu. Dan firman itu dapat kami jadikan sebagai suluh di dalam setiap kehidupan kami. Tuhan Yesus, berfirman-Lah karena kami siap untuk mendengar. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, firman Tuhan pada pagi hari ini diambil dari dua ayat, yaitu Yesaya 49 ayat yang ke-8 dan 2 Korintus 6 ayat yang kedua. Beginilah firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan, pada waktu aku berkenan, aku akan menjawab engkau, dan pada hari aku menyelamatkan, aku akan menolong engkau. 2 Korintus 6 ayat yang kedua, sesungguhnya waktu ini adalah waktu perkenan itu. Sesungguhnya hari ini adalah hari penyelamatan itu. Bapak Ibu yang terkasih, firman Tuhan pada pagi hari ini diberi tema waktu Tuhan pasti yang terbaik. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, siapa yang tidak pernah menunggu janji-janji Tuhan atau menunggu harapan-harapan yang kita naikkan untuk dijawab oleh Tuhan? Siapa yang tidak pernah? Pasti semua orang yang percaya kepada Kristus akan selalu mengalami dan akan pernah mengalami hal seperti itu. Nah, Bapak Ibu, sebagai orang yang percaya, tentu kita selalu menaikkan doa-doa kita kepada Tuhan. Namun, di dalam setiap doa yang kita naikkan kepada Tuhan, tidak bisa dipungkiri bahwa ada doa-doa kita yang belum dijawab oleh Tuhan. Di dalam situasi yang demikian, kita pasti pernah bertanya-tanya di dalam benak kita, mengapa Tuhan belum menjawab terhadap doa-doa kita? Apakah doa kita itu salah? Apakah doa kita itu tidak didengar Tuhan? Atau bagaimana? Akan tetapi pada hari ini kita diingatkan bahwa waktu Tuhan tidak pernah terlambat. Dan kita tidak pernah terlalu cepat di dalam menjawab setiap seruan doa yang kita panjatkan kepadanya. Namun selalu tepat. Bapak Ibu, sering sekali kita berdoa kepada Tuhan, kita berharap begini begitu, Tuhan segera menjawab. Kita bilang sama Tuhan, kita mengadu kepada Tuhan begini begitu, berharap Tuhan segera menjawab doa-doa kita. Tapi kenyataannya doa-doa kita itu tidak terjawab pada saat itu. Ataupun tanpa kita sadari, Tuhan menjawab doa-doa kita itu
di waktu yang berikutnya dengan cara yang tidak kita sadari. Bapak Ibu, coba kita bayangkan, coba kita ingat-ingat. Kalau kita misalnya merasa sakit, merasa badan kita tidak enak badan, kita pergi ke dokter, terus kita bilang sama dokter, "Dok, badan saya sakit gini-gini, dok, saya panas gini-gini." Apalagi pada saat ini tuh banyak orang yang panas, baru dicek ternyata dia DB. Nah, kalau kita sampai di dokter atau sampai di rumah sakit, kita mengeluh, kita sampaikan keluhan kita itu, apakah langsung diobati? Apakah langsung jawab? Kan tentu tidak. Pasti diobservasi, pasti dicek dulu apa yang terjadi, ya bagaimana. Nah, saya rasa juga dengan Tuhan kita seperti itu, kita menyampaikan semua keluhan kita mengadu kepada Tuhan, menyampaikan harapan dan permohonan kita itu kepada Tuhan. Tuhan tidak menjawab langsung pada saat itu kayak manik sericap, blak, itu enggak. Tetapi Tuhan memproses semuanya itu. Apakah doa kita yang kita panjatkan itu baik untuk kita? Apakah doa kita yang kita panjatkan kepada Tuhan itu benar untuk kemuliaan, untuk kedamaian kita, atau bukan? Apakah hanya itu untuk memuaskan hawa nafsu dan segala macamnya, hanya memuaskan daging kita? Nah, Tuhan akan menjawab semua doa-doa kita itu setelah kita merenungkan apa yang kita sampaikan kepada Tuhan itu benar adanya apa tidak. Karena apa? Karena Tuhan berfirman di sini di dalam Yesaya 49 ayat ke-8 itu, beginilah firman Tuhan, "Pada waktu aku berkenan." Pada waktu aku berkenan. Nah, ketika Tuhan berkenan, setelah dia melihat bagaimana keadaan kita, bagaimana pergumulan kita itu, kita sungguh-sungguh tidak berdoa kepada Tuhan, kita sungguh-sungguh tidak berharap kepada Tuhan, kita sungguh-sungguh tidak menyerahkan hidup kita sepenuhnya pengharapan kita pada Tuhan. Kalau itu semua sudah dilakukan, kita sungguh-sungguh, saya yakin Tuhan pasti akan menjawab. Sekalipun tidak seperti apa yang kita bayangkan, apa yang kita inginkan dijawab langsung seperti itu. Tetapi tanpa kita sadari, Tuhan menjawab dengan cara yang di luar apa yang kita bayangkan. Karena apa? Karena Tuhan punya otoritas di dalam menjawab semua apa yang menjadi pergumulan kita. Dia akan menjawab semua doa-doa kita sesuai dengan waktu dan perkenan Tuhan. Karena Tuhan adalah sumber dari segala sumber di dalam kehidupan kita. Nah, untuk itu Bapak Ibu, kalau sekarang kita menghadapi masalah apapun, yang kita lakukan itu adalah kita berdoa, kita serahkan kepada Tuhan. Dan apa yang kita doakan itu, apa yang kita sampaikan kepada Tuhan itu, kita jalani, kita serahkan semuanya. Dan kita sebagai anak-anak Tuhan yang percaya kepada Tuhan, kita mengamini Tuhan pasti menjawab doa kita sesuai dengan waktu dan perkenan Tuhan. Jangan takut, jangan gelisah, atau jangan merasa tidak dijawab, tetapi yakinlah Tuhan kita itu adalah Tuhan yang Maha Pengasih, yang akan selalu menjawab setiap doa-doa kita dengan caranya Tuhan, dengan waktunya Tuhan, dan dengan perkenanan Tuhan. Amin Bapak Ibu. Kiranya firman Tuhan ini menjadi penguat bagi kita untuk kita senantiasa berharap, bersandar hanya kepada Tuhan, karena dialah satu-satunya Allah yang senantiasa mengasihi dan menyayangi kita. Bapak Ibu, sebelum kita akan menutup renungan kita pagi ini, kita akan berdoa kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas firman-Mu, atas renungan pada pagi hari ini Tuhan. Tuhan Yesus, apapun yang kami alami, apapun yang kami lakukan,
Segala rencana-rencana kami pagi hari ini yang akan kami lakukan, kami serahkan kepadamu Tuhan. Kiranya Engkau yang senantiasa memberkati kami. Tuhan Yesus, Tuhan kami di sorga, kasih dan karunia-Mu senantiasa kami nantikan. Tuhan, Engkau kiranya senantiasa hadir, memberikan kasih karunia kepada kami, memberikan berkat kepada kami. Kiranya kasih dan karunia-Mu itu senantiasa melimpahi kami di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih Yesus. Inilah seru permohonan kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberkati.